Kanal BC Radio, cerdas bahasanya, aktual beritanya. Mengudara untuk menemani hari Anda dengan informasi terkini seputar kepabeanan dan cukai. Ya, disiarkan langsung dari kantor pusat Bea dan Cukai Kanal BC Radio Customs News and Entertainment Station. Selamat apa nih, Mo? Selamat siang sahabat BC. Selamat siang sahabat BC. Di sini Jam Rawan menemani sahabat BC di Kanal BC Radio. Betul. Kalau biasanya aku siaran sama Sinta, sekarang produsernya langsung yang turun. Penyiar magang nih, kita bantu-bantu. Iya, luar biasa ya. Anyway, apa kabar sahabat BC? Di studio cuaca terlihat sangat cerah nih. Yes. Secerah omongan kita siang ini ya. Benar, karena siang ini kita akan ngobrolin topik yang penting banget nih sahabat BC, apalagi di era digital dan ekonomi kreatif kayak sekarang ini. Tapi sebelum kita ngomongin itu, kita perlu sampaikan bahwa siaran kali ini juga disiarkan secara langsung di Instagram @beacukai.ri ya. Betul, jadi sahabat BC yang mungkin nanti sepanjang obrolan kita punya pertanyaan, tapi yang pasti kita highlight sesuai dengan topik siaran kita hari ini ya. Betul. Nanti bisa langsung aja drop di kolom komentar, nanti akan kita tanyakan ke bintang tamu kita. Betul, atau kalau misalkan sahabat BC berkenan untuk komunikasi via WhatsApp juga bisa di 0812 4920 7758. Sekali lagi di 0812 4920 7758. Betul. Dan di sini di studio kita nggak cuma berdua nih tentunya, karena nanti ngalor ngidul ya, cuma kita berdua ya. Sesuai dengan topik kita tentang hak kekayaan intelektual, kita udah kedatangan suhunya nih. Asik. Betul, suhunya. Core of the core-nya. Core of the core. Iya. Sudah kehadiran siapa nih, Moko? Kita sudah kehadiran tamu spesial dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Nah, beliau ini adalah pemeriksa merek ahli utama, betul ya Bu ya? Betul. Mantap. Beliau adalah Ibu Irni Mela Yusnita atau akrab disapa Ibu Irni. Ibu Irni, bener ya panggilannya Bu Irni ya? Selamat siang sahabat BC. Selamat siang. Semangat banget dari suara Bu Irni. Jadi saya seneng nih buat ngobrol. Akhir-akhir ini kesibukan gimana Bu? Lagi sedang fokus apa? Kesibukan biasa aja seperti sehari-hari biasanya. Melakukan pemeriksaan merek, terus kemudian mengkoordinasikan pekerjaan gitu-gitu deh, biasa. Oh ya, kita juga pengen ngetin sahabat BC, kemarin itu tepatnya di tanggal 26 April itu diperingati sebagai Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Satu minggu yang lalu ya. Betul, World Intellectual Property Day. Ngerayain di mana Bu kalau boleh tahu? Kita waktu itu ngerayainnya akhirnya di Tangerang. Di Tangerang. Jadi, di open house. Okay. Kemudian kita disuruh mengadakan lomba-lomba, mengadakan bazar. Kemudian kita juga memberikan kayak semacam reward untuk pelayanan gratis KI. Pelayanan itu ya. Pelayanan seperti apa Bu yang diberikan? Kayak misalnya pelayanan untuk pendaftaran hak cipta gitu misalnya. Seperti itulah kira-kira. Wah, banyak pelayanannya. Mantap. Nah, sahabat BC, hari ini kita akan ngobrol bareng bersama Bu Irni dari DJKI tentang peningkatan kesadaran masyarakat, kemudian bagaimana peran DJKI dalam memberikan perlindungan sampai kerjasama dari DJKI dengan lembaga lain seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memastikan kekayaan intelektual di Indonesia ini benar-benar terlindungi, Bang Tegar. Betul, karena kalau kita lihat dari data Google Trend ya, sejak tahun 2017 itu tren pencarian kekayaan intelektual itu secara gradual mengalami peningkatan. Khususnya terminologi copyright, apalagi dengan case-case beberapa kasus belakangan ini yang melibatkan public figure. Jadi orang makin aware kekayaan intelektual, tapi sebenarnya nggak begitu paham inti dari kekayaan intelektual itu seperti apa. Nanti mungkin Bu ini bisa mencerahkan kita semua ya, Mok ya. Iya, betul. Kalau misalkan kita boleh langsung ke pertanyaan aja mungkin ya Mas Tegar ya. Boleh. Kalau misalkan Bu Irni, kita tahu bahwa perlindungan HKI ini sebenarnya bukan hanya perkara hukum Ibu, tapi juga soal bagaimana kita memberikan edukasi ke masyarakat, bagaimana masyarakat aware terhadap apa itu kekayaan intelektual. Nah, sejauh mana nih Bu peran dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI dalam meningkatkan bagaimana kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia? Silakan. Jadi sebelum saya fokus kepada pertanyaannya, mungkin saya mau menjelaskan sedikit bagaimana posisinya DJKI ya. Jadi biar sahabat BC juga bisa tahu nih KI itu ngapain aja gitu. DJKI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. DJKI ini berada di bawah Kementerian Hukum. Dan DJKI membawahi 7 unit eselon 2. Yang 3 diantaranya itu adalah unit teknis, yaitu Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Paten dan Rahasia Dagang, serta Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.
Yang lainnya ada Direktorat Penegakan Hukum, ada Direktorat Kerjasama, ada Direktorat Teknologi Informasi, dan juga Sekretariat. Jadi di situ kita bisa menyimpulkan nih bahwa rezim KI yang berada di bawah DJKI itu seputar merek, indikasi geografis, paten, rahasia dagang, hak cipta, desain industri, dan tata letak sirkuit terpadu. Kalau pertanyaannya kemudian, ada nggak sih kekayaan intelektual lain yang bukan di bawah DJKI? Ada. Ada, seperti apa, Bu? Ada. Varietas tanaman. Varietas tanaman itu juga salah satu KI, tetapi bukan di bawah DJKI, melainkan di bawah Kementerian Pertanian. Gitu kan. Nah, sekarang dengan begitu banyaknya rezim KI, berarti PR kan buat DJKI mensosialisasikan. Betul. Karena sekarang pasti banyak masyarakat yang tidak memahami apa itu paten, apa itu merek, apa itu perbedaannya gitu, Bu, ya. Perbedaannya apakah itu hak cipta. Yes. Sehingga masih banyak masyarakat yang menggunakan terminologi yang salah. Contoh, saya mau mempatenkan merek. Saya sudah punya hak cipta merek saya, padahal itu rezim yang berbeda-beda gitu. Sehingga kita memiliki program untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat juga memahami perbedaan dari masing-masing rezim KI tersebut. Kita ada program sosialisasi dan edukasi. Dan ini sudah dilakukan secara berkesinambungan sepanjang tahun dan itu selalu di-repeat gitu ya. Betul. Contoh misalnya kita ada program unggulan namanya Mobile IP Clinic. Mobile IP Clinic ini dilakukan serentak di 33 provinsi. Jadi kanwil-kanwil kita itu yang ada di 33 provinsi itu kita datang ke daerah ke provinsi-provinsi tersebut, terus kemudian kita melakukan sosialisasi itu terpisah-pisah tuh. Jadi ada pembicara nanti mengenai apa yang membahas mengenai merek, ada yang membahas mengenai paten, ada desain industri. Setelah itu kita akan memberikan layanan konsultasi bagi para masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut. Karena kan kalau di awal tuh sosialisasinya paling sekitar 20 sampai 30 menit satu materi gitu kan. Betul. Itu kan kurang pasti kan. Dan masyarakat pasti kan antusiasmenya itu tinggi gitu. Betul. Sementara dia butuh informasi yang lebih. Bagaimana sih cara dia kalau misalnya dia pelaku UKM gitu ya, dia mau daftarin mereknya seperti apa sih? Gimana sih caranya dia bikin merek agar merek itu kemungkinan untuk didaftar tuh besar gitu kan. Terus apa yang harus diperhatikan nih nanti, apa dulu yang harus dia siapkan, itu kan gak mungkin di salah-salah sosialisasi, pasti waktunya sangat rigid sekali kan. Nah di pelayanan itulah masyarakat bisa datang ke booth-booth kita yang juga terpisah-pisah tuh. Ada booth merek, ada booth paten, ada booth desain industri. Boothnya di mana kalau boleh tahu, Bu? Di setiap provinsi itu nanti nanti kanwil yang akan menentukan di mana posisinya. Biasanya di tempat-tempat yang memang menjadi pusat banyaknya masyarakat hadir lah, di situ bisa di mall atau misalnya di balai kota atau di mana lah, itu nanti penyelenggara yang menentukan itu. Terus nanti di situ kita juga memberikan pendampingan seandainya ada masyarakat yang memang mau langsung mengajukan permohonan gitu kan. Jadi kita memandu mereka karena kan sekarang permohonan KI itu semua diajukan lewat elektronik kan. Walaupun berdasarkan undang-undang bisa dilakukan secara elektronik maupun non elektronik, tetapi sejak COVID kemarin kita tuh masih menutup loket. Dan kemudian tapi malah positifnya malah kita semuanya serba digital kan, sehingga memudahkan bisa di mana aja. Terus kemudian juga orang tidak perlu capek-capek datang ke DJKI, pasti kan ada perlu biaya, ada terus kemudian waktu juga dia harus meluangkan itu. Ini enggak, sekarang semuanya sudah lebih praktis gitu. Nah tapi kan harus ada akun dulu yang harus mereka bikin, baru kemudian dia mengajukan permohonan itu. Nah itu satu ya, Mobile IP Clinic. Terus kemudian kita ada juga yang namanya IP Goes to Campus. Ini lebih ke paten. Jadi paten. Jadi mereka hadir ke kampus-kampus, di mana kampus-kampus ini biasanya banyak ada invensi-invensi yang ditemukan oleh para sivitas akademika gitu, Bu, ya. Terus memberikan pendampingan bagaimana menyusun abstraksi paten gitu kan. Terus kemudian juga ada IP Goes to School. Jadi jangan salah nih, kita bukan hanya menyasar universitas, tetapi juga siswa. Dari siswa SD dimulai dari kelas 4 sampai kelas 6 sampai siswa SMP, SMA. Jadi DJKI ini sudah mulai, ayo kita start untuk membangun kesadaran masyarakat dari mulai dini. Tentunya dengan bahasa yang disesuaikan dengan usia ya, dengan penangkapan mereka. Kemudian ada juga kalau dari edukasi kita selalu mengadakan webinar.
Webinar series kayak tahun kemarin itu waktu tahun merek, di sepanjang tahun itu kita melaksanakan webinar terkait dengan merek gitu. Terus kemudian juga ada GI Camp. GI Camp. Nah, ini GI nih, indikasi geografis ya, bukan Instagram. Jadi GI ini atau IG gitu, ini agak sedikit berbeda dengan merek. Jadi kalau misalnya merek, kalau kita mau mengajukan merek, cukup misalnya kita siapkan label mereknya, terus kita harus tahu banget jenis barangnya apa, udah masukin gitu kan. Tetapi kalau untuk indikasi geografis harus ada buku deskripsi yang dilampirkan. Nah, buku deskripsi ini bagaimana cara menyusunnya? Karena gini, produk GI itu adalah produk yang yang memiliki keistimewaan, yang ada keistimewaan yang dipengaruhi karena faktor alam ataupun faktor manusia. Contohnya kan kopi, kita banyak kan penghasil kopi. Tetapi kopi Gayo belum tentu sama rasanya dengan kopi yang ada di Jawa. Itu dipengaruhi oleh faktor alam. Kemudian juga dipengaruhi oleh budaya, mungkin manusia, bagaimana cara mereka mengolahnya, mungkin seperti itu ya. Nah, itu harus dijabarkan dalam buku deskripsi. Itu yang disebut dengan buku deskripsi. Nah, kebanyakan kan kalau petani dia hanya taunya bagaimana cara bertani, tapi dia kan nggak tahu cara menyusun. Nah, di GI Camp inilah kemudian kita melakukan pendampingan bagaimana cara menyusun buku deskripsi tersebut gitu. Terus kemudian ada IP Talk gitu. IP Talk ini biasanya kita membahas topik-topik ya, isu-isu terkini lah terkait dengan IP gitu ya. Terus kemudian ada juga program Rookie. Rookie ini adalah singkatan dari Guru KI. Nah itu tadi, dia menyasar sekolah-sekolah gitu. Jadi dengan materi yang sama, tetapi dibawakan dengan cara yang lebih atraktif sehingga anak-anak usia SD itu bisa memahami gitu loh. Oh, seperti ini namanya kalau hak cipta tuh seperti ini gitu. Jadi kita memulai untuk membangun kesadaran masyarakat dari situ. Terus kemudian ada lagi kayak semacam kampanye KI melalui media sosial yang dimiliki oleh DJKI atau melalui layangan televisi, radio, melalui podcast, talk show, banyak gitu loh. Jadi artinya peran DJKI ini dalam melakukan sosialisasi itu memang sudah dilakukan. Dan banyak program-program unggulan yang sampai sekarang pun masih tetap kita jalankan. Oh ya, satu lagi. Tadi saya juga jelaskan bahwa sosialisasi yang kita lakukan itu bukan hanya dari kita keluar. Tetapi bahkan dari kita untuk kita. Jadi internal. Jadi ada yang namanya program Opera. Opera ini adalah kayak semacam wadah belajar mengajar bagi pegawai KI. Kayak contoh nih, saya dari Direktorat Merek. Mungkin saya nggak paham secara detail bagaimana sih prosesnya itu desain industri, bagaimana sih caranya pemeriksaan desain industri. Mungkin orang paten tidak mengerti bagaimana sih caranya memeriksa merek, apa sih yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya, gimana sih cara menentukan persamaan jenis barang gitu kan. Sharing knowledge lah gitu. Sharing knowledge gitu. Jadi di situ yang menjadi narasumber kita, yang mendengarkan juga pegawai KI gitu. Jadi kita maunya secara komprehensif keluar dan ke dalam itu sama mendapatkan porsi ilmu pengetahuannya. Kira-kira seperti itu. Wah, keren ya program-programnya. Banyak banget, tadi ada mobile IP kampus, kemudian IP Goes to Campus. Terus tadi yang paling keren menurut saya GI Camp. GI Camp. Jadi memang sedemikian rupa upaya yang dilakukan oleh teman-teman dari DJKI untuk meningkatkan awareness di masyarakat bahwa memang sepenting itu gitu. Betul ya. Sesuai dengan yang tadi udah jelaskan Bu Irni juga, tadi ada beberapa istilah seperti paten gitu Bu ya. Nah, ini pertanyaan yang selalu berulang tiap kali kita menyosialisasikan kekayaan intelektual. Coba Ibu dalam bahasa bayi jelaskan ke kita gitu Bu, perbedaannya. Oke. Mungkin gini ya, untuk lebih gampangnya saya ambil satu contoh produk. Misalnya HP ya, HP gitu ya. Apple, namanya Apple kan? Yes. Apple itu adalah identitas produk. Identitas produk. Kita mau membedakan antara HP yang satu dengan HP yang lain, cukup saya mau cari yang Apple atau saya mau cari HP Samsung. Itu udah jelas, clear gitu ya. Jadi itu identitas produk itu yang dilindungi sebagai merek. Oke. Itu sebagai merek. Jadi merek itu tidak mempertanyakan mengenai isi, tidak mempertanyakan mengenai kandungannya apa, tetapi merek itu hanya sebagai identitas. Bagaimana kita membedakan antara produk yang sejenis, punya yang satu dengan punya yang lain. Oke. Nah, HP itu punya berbagai macam bentuk. Oke kan? Ada yang bentuknya dilipat begini, ada yang mungkin penempatan fitur-fiturnya ini di sini, ini di sini. Itu masuk dalam desain industri.
Desain artistik di dalam suatu produk selama itu baru itu bisa dilindungi sebagai desain industri. Oke. Kemudian ada lagi di dalamnya softwarenya. Iya. Softwarenya itu masuk ke dalam hak cipta. Oke. Terus kemudian ada lagi teknologi yang ada di dalam HP itu. Bagaimana, saya juga susah ya untuk menjelaskan nih. Teknologi di dalam HP, bagaimana misalnya kalau kita mengklik ini, terus kemudian hasilnya jadi gitu, itu dalam paten. Itu paten. Jadi kalau misalnya contoh orang nih, mereknya adalah IRNI. Ya. Desain industrinya misalnya apakah bentuknya, wajahnya gitu ya. Cantik misalnya nih, misalnya seperti itu. Terus patennya misalnya di dalamnya bagian dalamnya, organ dalamnya. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya merek itu hanya sebagai pembeda. Paten itu mengandung teknologi. Yang biasanya muncul paten, muncul invensi karena adanya kebutuhan dari masyarakat. Contoh misalnya, kita dulu minum pakai air galon itu kan harus diangkat, kan? Di dispenser. Cukup pencet gitu Bu ya? Enggak, tetap sama-sama dipencet gitu. Cuma, wah ini kayaknya kalau untuk orang tua susah nih, lama-lama ngangkat gitu kan. Akhirnya muncul penemuan, iya kan? Muncul penemuan, gimana caranya biar galon ini nggak di atas, di bawah aja. Gimana caranya di bawah gitu kan? Dibikinlah terus kemudian entah bagaimana cara kerjanya bisa akhirnya dari bawah kemudian naik ke atas. Itu jadi karena kebutuhan masyarakat akhirnya muncul ide-ide yang melahirkan suatu penemuan-penemuan baru yang untuk memudahkan masyarakat juga. Kira-kira begitu. Bisa dipahami nggak dari perbedaan-perbedaan itu? Bisa dipahami. Tapi bisa ditarik kesimpulan juga berarti semakin ke depan itu akan semakin banyak ini Bu ya, golongan kekayaan intelektual baru. Sekarang gini, untuk merek sendiri aja ya. Kalau dulu kita hanya tahu merek itu bentuknya 2 dimensi. Ya kan, panjang kayak lebar gitu. Misalnya berupa nama, berupa logo, berupa lukisan gitu kan. Sekarang bentuk 3 dimensi itu bisa dimanfaatkan sebagai merek. Suara bisa dimanfaatkan sebagai merek. Bahkan bau, wangi gitu Bu. Bau-bauan, aromaan itu bisa dimanfaatkan sebagai merek. Artinya untuk satu rezim KI aja itu akan selalu berkembang. Nah, itu dia. Nah, mungkin paten sekarang apalagi banyak robot-robot kan, rekayasa AI gitu kan. Mungkin nanti akan berkembang. Jadi ya karena memang kebutuhan manusia nantinya akan selalu bertambah, kemungkinan akan munculnya invensi-invensi lain yang lebih mutakhir pasti terbuka gitu. Betul, dan akan semakin kompleks tentunya ya Bu ya. Tentunya akan semakin membutuhkan tambahan tenaga ya di tempat betul Bu, dan kompetensi kompetensi ya benar. Kompetensi. Kalau kita menyambung banyak case akhir-akhir ini Bu terkait pelanggaran kekayaan intelektual, sebenarnya apa sih Bu terkait kekayaan intelektual yang rentan dilakukan pelanggaran di Indonesia? Kalau rentan saya rasa semua berpotensi ya. Baik dari merek, hak cipta, desain industri, paten, semua berpotensi untuk adanya pelanggaran di situ. Jadi kalau ditanya presentasinya mana yang lebih besar, saya juga tidak bisa memberikan data secara akurat karena mungkin itu bagian penegakan hukum yang lebih tahu karena laporan semua ke situ kan. Cuma logikanya gitu. Ketika penerimaan pendaftaran merek itu lebih tinggi dibanding yang lain, otomatis biasanya diiringi juga banyaknya laporan-laporan gitu kan. Dan memang dari data yang saya dapat dari tahun 2022 sampai 2024, laporan terkait adanya dugaan tindak pidana pelanggaran merek itu semakin meningkat. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada juga pelanggaran di paten, di desain industri, kemudian juga di hak cipta. Hak cipta kan kita juga sama-sama tahu kan. Apalagi Bea Cukai sering menyita-nyita gitu, mungkin di borderline gitu. Dan kemarin juga waktu tahun kemarin kalau nggak salah kita membakar barang-barang sitaan yang ditemukan yang merupakan pelanggaran KI gitu. Kalau di pengalaman Bu Irni sendiri, case yang paling unik ada nggak Bu terkait pelanggaran kekayaan intelektual? Ada. Jadi gini, saya boleh nggak ya Pak Irni? Saya nggak tahu ya apakah ini masih berlangsung atau tidak. Tapi intinya seperti ini. Ada pelaku lokal yang dia memang sengaja untuk meniru, menjiplak merek orang lain, tetapi dia misalnya satu produk terdiri dari bungkus,
terdiri dari isinya. Isinya dia pesan di sini, bungkusnya dia pesan di sini, nanti kemudian itu dibawa di suatu tempat dan di package sama dia. Oke. Terus kemudian dia tahu kan bahwa konsumennya produk itu siapa-siapa aja. Dia datengin tuh agen-agennya. Terus dia jual dengan harga yang lebih murah. Betul. Tadinya agen-agennya nggak ngerti kalau itu ternyata palsu lah gitu ya. Terus kemudian secara nggak sengaja si pemilik merek dia datang ke warung itu dan dia membeli memang produknya dia. Terus dia agak curiga gitu. Kenapa label bea cukainya itu enggak apa sih kalau untuk itu cukai kali ya? Apanya nih Bu? Yang suka ada di label rokok. Oh, pita cukai. Pita cukai. Kenapa kok agak berbeda gitu loh? Kenapa agak kayak samar-samar? Terus kemudian packagingnya dia pun tidak se-clear yang asli. Akhirnya dia curiga nih. Terus dia beli sekian slot gitu ya. Terus dia bawa ke perusahaannya, terus dia lihat ternyata itu memang palsu. Akhirnya dipantau, ditanya di warung-warung itu ya. Dapatnya dari mana? Terus kemudian ternyata dapatnya dari ini gitu. Ya saya pikir itu agennya dari perusahaan ini, ternyata bukan gitu. Jadi artinya gini, semakin kreatif orang-orang sekarang, tapi kreatifnya tanda kutip bukan dalam yang positif ya, tetapi yang negatif gitu. Saking dia, saya nggak ngerti apakah itu artinya dia tidak memahami atau memang dia paham tapi sengaja gitu kan? Kan ada gitu kan? Ada unsur kesengajaan, ada atau ada juga yang dia tidak paham gitu kan? Sehingga ya udah dia seakan-akan nggak peduli dengan hak orang lain. Yang penting itu adalah untuk kemaslahatannya dia aja gitu. Jadi ya banyak sih kasus-kasus seperti ada yang sama persis banget dan itu bahkan dijual di marketplace yang mungkin konsumen juga nggak ngerti itu asli atau palsu gitu kan. Karena apalagi untuk barang-barang yang mahal ketika kemudian harga miring aja gitu kan, konsumen kita kan wah ini mungkin ada diskon atau gimana gitu. Ya udah langsung di grab gitu misalnya, diambil aja gitu. Nah itu juga memang harus hati-hati. Makanya kemudian pemerintah kan membentuk Satgas IP kan, yang terdiri dari ada kejaksaan, ada kepolisian, Badan POM, kemudian juga ada Komdigi, yang di situ kita berkolaborasi untuk mengoptimalkan penegakan hukum. Misalnya contohnya ketika ditemukan situs-situs yang menjual produk-produk yang diduga melanggar KI orang lain, maka Komdigi bisa memblokir situs tersebut. Begitu juga misalnya dengan Badan POM ketika ditemukan misalnya ada produk yang ternyata tidak sesuai gitu, misalnya mereknya menggunakan merek orang lain, dia bisa menarik izin edar untuk tidak lagi dipasarkan karena udah pasti kualitasnya mungkin berbeda dengan produk aslinya. Jadi ya memang dibutuhkan sinergitas di antara para instansi terkait agar kita dapat melakukan penegakan hukum secara optimal. Oke, menarik. Tapi kalau kita lihat Bu dari POV masyarakat, kadang masyarakat cuman peduli sama harganya murah aja. Yang penting bisa dapat barang yang serupa. Betul. Gitu kan. Emang sebenarnya dengan case pelanggaran kekayaan intelektual itu efeknya apa sih Bu sebenarnya? Baik bagi si konsumennya ataupun bagi negara mungkin. Sekarang gini, kalau misalnya untuk produk makanan atau produk-produk kesehatan, kosmetik gitu misalnya kan, orang tidak semuanya cocok. Ya, untuk produk yang asli aja tidak semua orang cocok gitu kan. Apalagi kalau kemudian dia menggunakan merek yang palsu, terus kemudian dengan kandungan yang tidak sesuai, tapi dia menjual dengan harga yang miring sedikit lah gitu. Nggak anjlok banget, cuma miring sedikit. Dan efeknya itu kan pasti bukan hanya di saat itu aja gitu kan. Untuk kesehatan itu kan efeknya akan jangka panjang. Makanya dalam ketentuan pidana untuk produk-produk yang makanan atau produk kesehatan yang kaitannya dengan nyawa, itu hukumannya itu jauh lebih tinggi dibanding kalau misalnya hanya sekedar untuk produk-produk misalnya elektronik atau apa gitu. Karena itu kaitannya adalah dengan nyawa gitu. Dan memang betul tuh masyarakat sekarang cenderung untuk gue pengen eksis gitu ya, tapi gimana caranya gue bisa tampil keren tapi dengan modal yang minimal gitu kan. Jadi nggak apa-apa deh pakai barang-barang palsu, kok kelihatannya nggak begitu kelihatan gitu kan, nggak ketahuan gitu kan. Tapi sebetulnya itu kan membohongi diri sendiri kan. Ya kan, kita lebih baik membangun suatu produk secara jujur ya, dengan berdasarkan kreativitas kita aja, kita menciptakan merek, kita membangun produk, kita membangun image gitu kan, yang hasilnya nanti tentunya ya walaupun mungkin tidak sebesar produk-produk yang sudah eksis lama ya, karena mereka kan juga pasti berproses. Tapi cobalah untuk menghargai hak orang lain gitu, sehingga kita juga bisa mencegah
bisa menciptakan ekosistem yang baik di masyarakat. Betul. Ya kan? Jadi masyarakat juga jangan hanya terpaku pada label gitu loh, tanpa dia memikirkan hak orang lain apakah terlanggar atau tidak gitu. Bahkan sekarang banyak sekali yang melakukan pembenaran gitu ya. Kalau misalkan kita pakai merek KW gitu, kalau aku yang pakai kelihatan asli kok ya. Tergantung siapa yang pakai maksudnya nih. Tergantung siapa yang pakai gitu. Tergantung casing ya, berarti ya. Daripada beli yang KW mending beli yang lokal tapi asli. Betul. Betul. Karena sekarang kita ketahui kalau misalkan di Indonesia juga lagi masif-masifnya UMKM untuk produce barang-barang lokal yang sebenarnya nggak kalah gitu ya. Kalau misalkan di sini gimana Bu, peran DJKI untuk mendukung para inovator ataupun UMKM serta pelaku ekonomi kreatif gitu Bu untuk memperoleh dan mempertahankan hak kekayaan intelektual mereka? Yaitu kita memberikan pendampingan dalam setiap sosialisasi, selalu kita tekankan kepada masyarakat atau pelaku UMKM, bikinlah suatu produk atau bikinlah KI yang original. Jangan hanya berkiblat kepada merek-merek lain yang mereka pasti anggapannya, gue nggak mau susah nih. Ya, udah ada merek yang udah tenar, gue ikutin aja gitu kan. Mungkin juga ketidakpemahaman mereka sebenarnya yang dimaksud dengan kategori melanggar merek itu seperti apa sih? Apakah yang identik atau apakah yang memiliki persamaan pada pokoknya itu juga disebut melanggar? Kan mungkin mereka nggak tahu gitu kan. Jadi mereka nggak sama-sama plek identik, tetapi dimirip-miripin gitu loh. Padahal sebetulnya berdasarkan substansinya, persamaan pada pokoknya itu bisa karena adanya persamaan dari bunyi ucapan. Bisa karena adanya dari persamaan visual. Tidak secara identik sama, tetapi secara sekilas kita melihat kok kayak itu ya gitu loh. Itu juga merupakan persamaan, atau bisa juga secara konseptual gitu loh. Jadi di dalam sosialisasi selalu kita tekankan kepada si pelaku usaha nih, bikin merek yang baik. Jangan meniru orang lain gitu. Jangan menggunakan gambar-gambar atau logo-logo yang bisa ditemukan di penelusuran-penelusuran, karena itu pasti bukan punya dia gitu kan. Terus nanti di situ kita kasih trik-trik tuh, gimana sih cara bikin merek gitu. Misalnya contoh, merek itu kan unsur-unsurnya ada kata, ada logo gitu kan, ada angka-angka, ada huruf-huruf gitu. Bagaimana kita mengkolaborasikan semua unsur-unsur tersebut sehingga membentuk suatu merek yang distintif. Distintif itu artinya memiliki daya pembeda. Kita kasih pengertian kepada mereka bahwa ada level-level daya pembeda di situ yang bisa mereka ketahui. Contoh misalnya, jangan pernah sekali-kali menggunakan kata umum yang sifatnya generik. Nah, misalnya gini, kan banyak tuh orang yang saking malesnya, aduh apa ya mereknya apa ya gitu. Dia jualan gula atau misalnya dia jualan kopi gitu. Udah deh, mereknya kopi manis lah gitu, atau gulaku. Tapi gulaku itu ada unsur lain, gitu. Nah kayak tadi kan merek itu bisa dibentuk dari unsur kata, unsur lukisan, unsur angka-angka, atau kombinasi dari keseluruhan itu. Jadi seandainya dari kombinasi itu juga bisa difungsikan untuk membedakan antara produk sejenis punya mirip orang lain, itu masih bisa terdaftar sebagai merek gitu. Tetapi kalau kita menggunakan kata-kata generik yang semua orang pasti akan menyebut kopi ya kopi gitu, maka nggak boleh dong dimonopoli. Dan ingat sekali lagi bahwa hak kekayaan intelektual itu sifatnya eksklusif dan monopoli. Ya kan, makanya haki dikeluarkan dikecualikan dari undang-undang anti monopoli, karena memang haki sifatnya monopoli. Ketika kita telah memiliki hak, maka kita berhak untuk mengizinkan orang lain atau bahkan kita berhak untuk mencegah orang lain menggunakan merek yang sama. Kita boleh memberikan izin misalnya melalui lisensi, ya kan? Boleh gitu, seizin kita. Tapi kita juga boleh melarang orang lain menggunakan. Makanya ini kadang-kadang yang menjadi dilema dari pelaku usaha. Kadang ada yang bertanya, Bu gimana nih saya dagang dulu, apa saya merek dulu ya gitu kan. Tapi saya kan modal terbatas gitu. Kalau saya mikirin pelindungannya dulu, ini aja saya belum tentu jalan, belum tentu stabil gitu kan. Ya saya bilang, jadi saya ambil jalan tengah ya, bukan berarti tidak boleh gitu. Bukan berarti tidak boleh kalau belum dilindungi dia berdagang, silahkan. Tapi penuh dengan resiko gitu kan. Saya kasih contoh, dan itu banyak juga dari para peserta yang kemudian dia bertestimoni terkait dengan apa yang dia alami, apa yang dialaminya karena kecerobohannya itu. Jadi misalnya contoh nih ya,
saya mau usaha saya stabil dulu. Nanti itu belakangan deh gitu. Ketika dia udah stabil dan dia baru memikirkan, oh ya aku daftarin deh gitu ke KI. Pas dia mau daftarin ternyata dia baru tahu sudah ada orang lain yang mendaftarkan itu. Otomatis dia nggak bisa pakai kan. Kalau dia tetap pakai, kemungkinan dia disomasi oleh pemilik merek terdaftar besar gitu kan. Berarti upayanya dia mungkin bisa bernegosiasi dengan si pemilik merek terdaftar, meminta izin. Untuk misalnya dibiarkanlah dia untuk mendaftarkan mereknya itu, tetapi misalnya saya hanya akan ada di sini. Jadi ada kayak semacam pernyataan izin gitu. Tapi kan pasti harus ada kesepakatan di antara mereka. Syukur-syukur kalau diizinin Bu ya. Mungkin membayar uang gitu kan, sejumlah uang. Atau kalau misalnya tidak boleh juga, ya terpaksa dia kan harus rebranding. Ya kan? Rebranding itu bukan suatu perkara yang mudah gitu kan. Kita membangun brand image aja itu butuh waktu gitu. Apalagi ini kita sudah membangun tapi kemudian karena pemikiran tadi nanti aja gitu kan, akhirnya otomatis kita harus bangun lagi. Dan merek itu kan juga trust ya. Jadi artinya merek itu memberikan jaminan kepada konsumen terhadap kita. Contoh, soalnya gini, kita punya barang, kita punya produk. Kalau itu produk nggak ada namanya dan ketika terjadi apa-apa ketika konsumen minum produk itu, yang disalahin kan juga susah, nggak ada namanya gitu kan. Tapi kalau kita punya produk, kita udah kasih label, udah otomatis kita udah menyerahkan itu nih. Maksudnya kita sudah oke lah kalau orang misalnya ternyata tidak senang dengan produk kita, dia pasti akan sebut itu. Makanya merek itu sebetulnya merupakan jaminan bagi si konsumen, karena si pemilik merek juga dia nggak bakal kemudian sembarangan gitu kan. Dia pasti akan mempertahankan mutu gitu. Jadi ya balik lagi tuh tadi ke pertanyaannya gitu kan. Ya memang sejauh ini yang kita lakukan itu adalah pendampingan. Bagaimana caranya agar mereka memahami apa yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh. Terus kemudian kita juga mensosialisasikan mengenai pelanggaran apa saja yang masuk dalam kriteria itu, atau bagaimana efeknya buat dia nantinya gitu. Dan sejauh ini sih dari kelas-kelas KI atau komunitas-komunitas KI yang sudah kita sosialisasikan, mereka mendapatkan pencerahan, dan kita berharap itu tidak berhenti hanya sampai pada mereka gitu. Apalagi kalau mereka sebuah komunitas, dia bisa menyampaikan itu ke komunitas lainnya gitu. Jadi walaupun misalnya sosialisasi telah dilakukan KI sejak lama, tetapi kan kita tahu bahwa Indonesia itu besar kan, dari Sabang sampai Merauke gitu, penduduknya banyak gitu. Yang saat ini mungkin kita hanya bisa melakukan sosialisasi di daerah-daerah yang mudah diakses, jadi kan daerah-daerah kota gitu kan. Sementara pastinya banyak pelaku-pelaku usaha kecil yang ada di daerah-daerah lain yang mungkin belum terjamah sama kita gitu. Jadi kita berharap ketika kita mensosialisasikan sesuatu, mereka bisa menyampaikannya lagi ke komunitasnya, kira-kira gitu deh. Tapi saya tadi tertarik sama apa yang disampaikan oleh Bu Irni terkait dengan salah satu testimoni dari UMKM yang menyatakan bahwa dia usahanya settle dulu, baru setelah itu mendaftarkan merek. Tapi ternyata sudah ada merek yang mendaftarkan. Nah itu apakah dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini ada melakukan verifikasi terlebih dahulu gitu Bu? Misalkan saya produksi gula merek Gulamu gitu. Saya mendaftarkan merek. Ketika saya mendaftarkan merek, apakah dilakukan verifikasi bahwa memang saya betul produksi gula merek Gulamu itu Bu? Maksudnya gimana? Maksudnya kita meyakinkan apakah dia betul-betul produksi atau tidak? Enggak. Jadi kita hanya berdasarkan data. Jadi contoh gini, kita selalu bilang gitu ya, sebelum mau mendaftarkan merek, coba persiapkan dulu labelnya, pastikan dulu jenis barangnya apa, lalu lakukan penelusuran. Penelusuran ini untuk mencari apakah sudah ada merek yang terdaftar atau yang mirip-mirip dengan punya dia gitu. Karena kan kalau sudah ada berarti kemungkinan dia akan ditolak besar. Sementara dia sudah membayar gitu kan. Nah, biasanya banyak tuh terjadi seperti itu. Ya, saya mau daftar ini tapi Bu udah ada yang ini gitu loh. Udah ada yang sama dengan punya saya, jadi gimana gitu. Ya mau nggak mau kita kemudian memberikan arahan kepada dia untuk mengganti atau menambahkan unsur-unsur yang bisa memperbesar perbedaan dengan merek yang sudah ada. Jadi kalau kasus yang itu sebetulnya produknya sederhana, telur asin. Produknya telur asin. Dia cerita waktu itu telur asinnya dia membangun usaha, terus kemudian sampai telur asinnya dia itu terkenal. Jadi di Kalimantan pada itu. Jadi orang-orang tuh kalau misalnya mau beli oleh-oleh dari Kalimantan, dia pasti beli telur asin dari dia gitu. Terus kemudian dia baru kepikiran, oh iya ya,
mau daftarin mereknya. Ternyata ketika dia mau mendaftarkan mereknya itu sudah ada pihak lain yang mendaftarkan merek yang sama untuk telur asin gitu loh. Dan itu pun jadi konsumennya dia kan akan berpikir gitu, oh ini cabangnya sama gitu kan. Jadi di satu sisi merugikan si dia juga dan merugikan konsumen. Karena konsumen jadi terkecoh kan. Ini sumbernya sama apa enggak gitu loh. Jadi sebetulnya testimoni-testimoni seperti itu juga cukup bisa meningkatkan ya kesadaran si masyarakat bahwa pentingnya kita mengupayakan perlindungan terhadap hak kita gitu. Dan karena kekayaan intelektual ini sifatnya monopoli seperti yang tadi Ibu sampaikan, sebenarnya si pemegang merek telur asin ini juga sebenarnya berhak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan itu ya Bu ya? Iya, kalau yang sudah terdaftar, yang telah terdaftar. Masalahnya kan karena yang mengupayakan dari awal itu yang orang lain yang belum terdaftar itu gitu. Ketika dia udah dapat, apakah itu akan berlaku selamanya gitu Bu? 10 tahun, perlindungannya 10 tahun tetapi bisa diperpanjang. Ini bedanya dengan paten. Paten perlindungan 20 tahun, tetapi kalau sudah sampai 20 tahun itu menjadi public domain. Kenapa paten tidak bisa diperpanjang? Karena kalau diperpanjang terus patennya tidak terbuka, maka perkembangan pengetahuan akan mandek, ya kan? Jadi kalau misalnya paten udah terbuka nih menjadi public domain, masyarakat mungkin bisa memulai untuk invensi baru berawal dari paten itu. Betul. Oh, dia bikin lagi ini, dia bikin lagi ini gitu. Tapi kalau merek, karena dia identitas produk saja, dia bisa diperpanjang sampai kapanpun gitu. Oke. Nah ini Bu, kita ke pertanyaan ini karena udah banyak pertanyaan yang ngantri. Iya. Gak apa-apa Bu ya. Sebelum kita lanjut, di sini dari maaf anonim ingin mendapat tanggapan dari Ibu, bagaimana tanggapan DJKI dengan perusahaan-perusahaan besar yang sengaja melakukan pembiaran produknya dipalsukan. Nah untuk case seperti ini apa? Gimana tanggapan Ibu? Apa memang ada Bu? Ada mungkin karena hopeless ya. hopeless. Jadi gini, sebetulnya tadi ya pemilik merek terdaftar itu kan dia berhak untuk melarang gitu kan. Saya tidak tahu apa yang melatar belakangi ketika dia membiarkan. Bisa jadi karena tadi gitu banyak mungkin saya bisa berkata banyak mafia-mafia merek yang memang sengaja untuk mendaftarkan produk-produk merek orang di luar. Dia cari waktu gitu, dia curi waktu gitu. Ketika yang dari luar itu belum mendaftarkan ke kita, dia curi waktu di sini. Dia daftarin dulu merek itu. Dari luar maksudnya produk luar? Produk luar, merek gitu, Pak? Merek luar yang telah eksis di luar tapi belum terdaftar di sini. Dia curi waktu untuk dia mendaftarkan terlebih dahulu. Itu tadi saya bilang bahwa terkadang kreativitas kita tuh disalahgunakan gitu ya. Nah terus ketika kemudian orang itu yang aslinya baru mau mendaftarkan dan ternyata ada orang lain, orang lokal yang telah menggunakan mereknya dia gitu kan. Mungkin di awal dia akan melakukan gugatan gitu. Tetapi mungkin dari pihak bea cukai juga tahu sendiri, kita tergep di sini ternyata muncul di sana, kita tergep di sana muncul di sana, banyak, terlalu masif gitu loh. Jadi bisa jadi sebetulnya bukan benar-benar membiarkan gitu, bukan benar-benar membiarkan. Tapi saran dari saya sebaiknya ketika melihat adanya pelanggaran merek harusnya dilaporkan. Karena apa? Itu juga akan melindungi masyarakat dari membeli produk-produk palsu. Kita nggak tahu produk itu apakah kualitasnya sama atau tidak gitu. Seandainya pun kualitasnya sama, tetap itu kan melanggar hak orang lain. Betul. Jadi memang selalu kita galakan ya termasuk IP Task Force juga kan kita juga menggalakkan selalu mensosialisasikan apabila terjadi dugaan pelanggaran terhadap KI lapor gitu. Tapi kan kita juga tidak bisa mempush orang lain untuk memaksa orang lain untuk melapor karena kan sifatnya deliknya aduan kan. Iya. Kalau di DJKI sendiri terkait dengan misalnya pelaporan pelanggaran ada ini nggak sih Bu semacam bagian penindakannya? Ada. Itu? Kita ada Direktorat Penegakan Hukum. Jadi biasanya kalau ada masyarakat pemilik hak gitu ya yang merasa terlanggar haknya, dia bisa melaporkan ke bagian penegakan hukum di Direktorat Penegakan Hukum. Gitu. Mungkin bisa diinforkan hotline-nya mungkin Bu atau call center-nya atau ada nomor di bawah ini ya. Mungkin bisa dilihat melalui official website-nya DJKI karena di situ juga banyak informasi yang lebih lengkap.
termasuk misalnya bagaimana prosedur pendaftaran ini, berapa biayanya, termasuk tadi tuh apa yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum, bagaimana sih prosesnya ketika kita mau melaporkan, terus apa saja yang step setelah itu, apakah dimediasi dulu ataukah langsung ke pengadilan gitu. Saya rasa mungkin lebih tepat dan lebih mendapatkan informasi yang akurat untuk langsung melihat di official website-nya DJKI. Oke. Next, tadi karena Ibu udah mention soal biaya, menyambung ke pertanyaan biaya dari Cak Rilo Bagus PCPS. Mahal nggak sih Kak biaya pendaftaran brand agar terlindungi HKI? Gimana Bu? Ini juga saya mau kasih statement salah satu keberpihakan DJKI atau pemerintah juga gitu terhadap UMKM, karena ada perbedaan biaya nih di sini. Jadi kalau umum itu biayanya 1,8 juta. Tetapi kalau UMKM 500.000. 500.000. Tapi tentunya dia harus melampirkan rekomendasi UMKM dari dinas terkait. Bisa dari Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, dari Kemenparekraf, dari Kemenkop UKM yang menyatakan bahwa benar dia UKM binaan mereka gitu. Maka terus kemudian akan membayar hanya sebesar 500.000. Terus kemudian ada juga nih DJKI bekerja sama dengan instansi-instansi terkait seperti yang tadi saya jelaskan, Kemenparekraf, terus kemudian Koperasi dan UKM. Dia memberikan fasilitas pendaftaran gratis bagi para UMKM. Biasanya ada kuotanya. Sekali dia memfasilitasi misalnya 1.000 UMKM di daerah mana gitu. Jadi memang kalau misalnya pelaku usaha ini levelnya UMKM itu mungkin bisa mendapatkan informasi terkait dengan fasilitas-fasilitas tersebut di dinas-dinas terkait gitu. Cuma tadi kalau biaya memang untuk umum 1,8 juta. Dan untuk UMKM 500.000. Asal memang bisa dibuktikan validitas dia memang UMKM ya. Harus melampirkan rekomendasi dari dinas terkait bahwa dia adalah UMKM dan ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa dia UMKM. Oke, nanti untuk informasi selanjutnya tadi bisa diceki-ceki di website DJKI Bu ya. Lanjut pertanyaan, tanya dong Kak, bagaimana perlindungan HKI atas indikasi geografis baik produk Indonesia yang dilanggar di luar negeri atau sebaliknya produk luar negeri yang dilanggar di Indonesia. Nah, gimana? Ini Ibu? Terkait indikasi geografis doang atau merek? Terkait HKI atas indikasi geografis. Kita ada MOU dengan beberapa negara luar untuk pertukaran data GI. Karena kan sebetulnya kalau misalnya untuk GI itu kita ada pemeriksaan yang dilakukan oleh tim ahli. Karena kan GI itu kan berada di wilayah tersebut kan, dan kan kita harus meyakini tuh bahwa apa yang tertulis dalam buku deskripsi itu sesuai. Makanya kita melakukan pemeriksaan di sana. Contoh misalnya kita melakukan pemeriksaan ke Morotai gitu kan. Curah hujannya sekian, oh ya benar. Tanahnya begini, oh ya benar. Oh ternyata hasilnya segini, benar gitu. Nah untuk keluar tentunya tidak dimungkinkan. Tidak memungkinkan kita untuk melakukan pengecekan di sana. Jadi biasanya pertukaran data itu adalah pertukaran data GI terdaftar. Nah di dalam MOU itu kita mengakui GI yang telah terdaftar di sana. Jadi ketika dia mau daftarin GI di sini, kita akui, begitu juga sebaliknya. Mereka mengakui GI yang terdaftar di kita di sana. Gitu. Untuk sejauh ini saya belum mendengar adanya pelanggaran terkait produk GI di luar ya. Cuma waktu itu pernah ada bersinggungan antara merek dan GI. Jadi GI-nya itu Toraja untuk kopi Toraja. Terus ternyata mereknya telah terdaftar di Jepang Toraja gitu loh. Tapi ini dua rezim yang berbeda gitu loh. Nanti pendekatannya biasanya kalau ada persinggungan antara merek dengan GI, biasanya GI yang lebih unggul karena dia sifatnya komunal, sementara merek sifatnya individual gitu. Berarti kan antara satu negara dan negara lain, misalnya di Indonesia sudah terdaftar, belum tentu di negara lain terdaftar dan diakui gitu Bu ya? Untuk apa? Merek? Iya, karena kan sifatnya teritorial. Walaupun ada nanti ketentuan-ketentuan khusus yang kita juga mengakui ketika misalnya merek di luar itu sudah terdaftar, di sini belum terdaftar, tapi kita mengakui dia. Jadi maksudnya gini, ada orang kita misalnya mengajukan permohonan untuk merek yang sebetulnya udah terkenal gitu. Tapi memang dia belum daftar di kita. Tapi kita kan bisa melakukan penelusuran terhadap itu kan. Dan fungsinya merek itu kan biar masyarakat tidak terkecoh. Dan kita tahu bahwa ada merek itu yang sudah eksis di luaran. Dan kita bisa melihat dari official website-nya di mereka gitu, bahwa mereka telah
menggunakan merek itu, sebaran distribusinya di banyak negara, law enforcementnya banyak, kemudian dia mengupayakan pelindungan di banyak negara, yang itu sudah cukup menjadi data dukung bagi kita untuk menolak permohonan ini, karena kita tahu dia diajukan dengan etika tidak baik, ingin mendompleng merek orang lain. Nah, lalu ada pertanyaan nih, katanya teritorial, dia kan belum terdaftar. Nah itu tadi saya bilang, ada ketentuan-ketentuan khusus yang kita juga bisa menggunakan pasal etika tidak baik terkait permohonan yang memang kita tahu bahwa itu mendompleng merek orang lain yang sudah eksis di luaran. Ini terkait hubungan pertukaran data antar negara. Kalau terkait intellectual property ini ada semacam wadah internasionalnya gitu nggak, Bu? WIPO, seperti WIPO. Jadi WIPO itu hanya organisasi yang menaungi di bidang KI. Terus nanti ada juga, itu nanti pertanyaan, mungkin ada pertanyaan lain. Oke. Kalau misalkan tadi nyambung terkait dengan kerjasama internasional gitu ya, ini pastinya tidak lepas kalau HKI ini terkait dengan lintas negara gitu, Bu. Kalau misalkan gimana posisi Indonesia dalam kerjasama internasional gitu, Bu, terkait dengan perlindungan kekayaan intelektual, dan bagaimana DJKI gitu, Bu, memanfaatkan kerjasama untuk memperkuat perlindungan HKI khususnya di Indonesia, di dalam negeri gitu, Bu. Oke. Jadi sahabat BC gitu, DJKI ini meratifikasi dan mengaksesi beberapa treaty internasional. Jadi di tahun 2017 kemarin kita mengaksesi Madrid Protocol. Jadi Madrid Protocol ini adalah suatu prosedur yang memudahkan pemilik merek apabila dia ingin mendapatkan perlindungan di banyak negara. Tapi melalui satu prosedur aja. Saya kasih contoh gini ya. Kita mau mendaftarkan merek kita di 5 negara. Otomatis kita harus meng-hire local agent di masing-masing negara. Terus kita harus mempersiapkan berkas-berkas dengan bahasa mereka. Kita harus membayar dengan currency mereka. Terus kita akan memelihara masing-masing merek itu sendiri-sendiri. Misalnya nanti kok mau diperpanjang, di sini beda, di sini beda, di sini beda. Nah, dengan Madrid Protocol, sistem Madrid ini, maka kita bisa mengupayakan perlindungan di banyak negara, tetapi hanya melalui satu prosedur. Kita hanya mengisi satu formulir yang situ di dalamnya kita bisa mencentang negara-negara mana saja yang menjadi tujuan kita dalam bahasa Inggris, tidak perlu dengan bahasa yang berbeda-beda. Terus kemudian membayar hanya satu mata uang saja, Swiss franc, dan kita bisa melakukan pemeliharaan melalui satu pintu aja. Jadi sistem Madrid ini sebetulnya sebagai wadah bagi kita mempermudah pelaku-pelaku ekonomi yang berorientasi ekspor. Itu salah satu alasannya kita mengaksesi ya. Terus kemudian kita juga meratifikasi Nice Agreement. Jadi di tahun 2023 kemarin kita officially resmi menjadi anggota Nice Agreement. Jadi kalau di merek itu kan terdiri dari kelas-kelas barang dan kelas-kelas jasa. Ada 45 kelas gitu kan. Dan sebagai anggota kita berhak untuk mengusulkan produk-produk tradisional kita atau produk-produk etnik kita ke dalam salah satu kelas-kelas itu, di beberapa kelas itulah gitu. Itu artinya apa? Orang lain tidak boleh mencomot kata itu sebagai mereknya dia, karena itu sudah terminologinya sudah diakui sebagai barang. Jadi kemarin itu kita mengusulkan batik. Kata batik untuk masuk ke dalam NIS classification, jadi klasifikasi internasional yang akan diakui oleh seluruh negara itu gitu. Jadi nanti nggak ada lagi tuh orang yang kemudian menggunakan kata batik sebagai merek. Gitu, karena itu adalah terminologi jenis barang gitu ya. Terus kemudian di paten sejak tahun 97 juga sudah kita meratifikasi PCT. PCT itu Patent Cooperation Treaty. Jadi hampir mirip-mirip dengan GI gitu ya. Jadi kemudian kita juga bekerja sama dengan negara-negara baik ASEAN maupun Asia Pasifik, Uni Eropa, Amerika untuk sebagai juga capacity building untuk peningkatan kompetensi dari pegawai-pegawai KI. Tentunya kalau misalnya kompetensi kita bertambah, terus kemudian juga ada misalnya ada bimbingan teknis terkait dengan teknologi, kita juga bisa memperbaharui sistem kita yang memudahkan orang untuk bisa mengakses. Kemudian kita juga bisa memberikan pemahaman yang lebih baik lagi kepada masyarakat gitu.
Tadi juga Ibu bilang ada untuk mendukung produk-produk yang orientasinya ekspor. Nah itu kan kaitannya sama bea cukai banget. Betul. Kalau terkait dengan koordinasi dan kerjasama dengan bea cukai dan DJKI dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, HKI itu apa saja sih Bu yang sudah berlangsung sampai dengan hari ini? Biasanya sih kita kolaborasi ya, karena gini kan, biasanya bea cukai itu dia akan menahan barang-barang yang masuk ketika diduga adanya pelanggaran kan. Yang pelanggaran itu ada indikasi pelanggaran yang itu berdasarkan rekordasi. Ex officio ya, atau ada juga atas perintah gitu. Nah, biasanya bea cukai kemudian meminta keterangan ahli dari DJKI terkait dengan data yang direkordasi tersebut. Apakah benar itu terdaftar di DJKI gitu kan? Atau biasanya kita juga bersama-sama untuk melakukan pemeriksaan di lapangan terkait dengan produk gitu. Apakah benar ini produk yang memang dianggap melanggar? Apakah merek yang masuk ini memiliki persamaan pada pokoknya yang juga berpotensi untuk melanggar? Terus kemudian juga yang tadi, karena kita juga tergabung dalam IP Task Force gitu, jadi kita juga bersinergi untuk bisa mengoptimalisasi penegakan hukum di bidang KI, kerjasama gitu. Terus karena kan memang yang mengetahui KI lebih detail itu pastinya orang KI ya. Sementara padahal tugas-tugas dari bea cukai itu pun terkait dengan itu, maka mungkin perlu adanya kolaborasi di antara kita untuk saling bertukar ilmu. Jadi kita juga mensosialisasikan kepada pegawai bea cukai mengenai merek, mengenai hak cipta. Bea cukai juga mungkin bisa sebaliknya memberikan informasi kepada DJKI terkait dengan apa-apa saja yang dilakukan di lapangan gitu. Betul, karena kalau bea cukai fokusnya di area bordernya ya, keluar masuk barangnya. Ini semakin kompleks nih, banyak jenis kekayaan intelektual. Kalau menurut sepengetahuan Bu Erni, ada nggak Bu kalau di luar sana yang sudah berlaku, tapi di Indonesia belum gitu? Misalnya bau-bauan? Ada. Apa Bu? Tapi memang gini, untuk itu kan kita sebutnya merek non tradisional. Jadi kalau misalnya merek yang selama ini kita tahu, misalnya kayak merek-merek kata, itu kan disebutnya merek tradisional. Tapi merek non tradisional itu tadi ya bentuk gitu, terus kemudian suara, terus kemudian aroma. Ada juga warna termasuk gak Bu? Warna tunggal. Warna tunggal. Kalau komposisi warna warna tunggal contohnya gini, color per se ya. Jadi ungunya Cadbury ya kan? Itu warna tunggal loh. Ungunya Cadbury itu masuk dalam kategori merek non tradisional. Karena sangat sulit sekali sebetulnya untuk kita meyakini bahwa suatu warna tunggal bisa berfungsi sebagai identitas produk gitu. Makanya biasanya mereka tuh ada kode-kode, kode-kode tone-nya sekian, enggak yang warna-warna yang itu. Atau ada juga kombinasi warna tetapi yang abstrak. Jadi kayak misalnya contoh warna kuning sama hitam. Jadi kalau di dalam permohonan mereknya cuma gini doang, kuning, hitam. Tapi sebetulnya ketika dia diaplikasikan ke dalam produk enggak begitu. Contoh Caterpillar. Beko itu, yang kuning. Kuning hitam, kuningnya bisa di mana, hitamnya bisa di mana gitu kan. Jadi itu kayak nggak sama dengan apa yang di label, tapi sebetulnya itu adalah itu yang disebut dengan color per se gitu. Jadi nggak persis sama dengan tampilannya, tapi pokoknya komposisinya ada warna kuning ada warna hitam. Itu. Terus ada lagi merek gerak. Merek gerak. Jadi ada tuh iklan Wakoal yang dia bunganya nanti bergerak gitu, terbuka motion begitu, gitu, motion gitu. Itu juga bisa terdaftar sebagai merek. Memang di kita hanya mengadopsi 3. Jadi merek 3 dimensi, suara dan apa tadi saya bilang? Bau-bauan? Bukan. Merek 3 dimensi, suara dan hologram. Kita hanya itu 3. Merek posisi kita terima karena merek posisi itu juga merupakan dari merek 3 dimensi. Merek posisi contohnya gini, kayak stripnya Adidas yang cuma ada di sini doang atau cuma ada di sampingnya sepatu, itu merek posisi karena dia posisinya akan selalu di situ. Atau contoh misalnya kaos kaki, saya mau merek posisinya itu ada di tengah-tengah gitu loh, ada di tengah-tengah itu. Mau bentuknya apa, tapi pokoknya posisi itu menentukan pembedanya dia. Dan kita memang tidak mengadopsi tuh merek bau-bauan karena memang kita merasa kita belum cukup source untuk bisa memeriksa itu. Karena nanti kalau merek bau-bauan itu representasi grafisnya itu adalah unsur-unsur kimia. Sama sepertinya kalau merek suara, representasi grafisnya adalah notasi.
atau hologram atau sonogram. Jadi kalau misalnya untuk suara-suara yang berasal dari alat musik kita bisa pakai notasi. Tetapi kalau suara-suara yang bersifat alam kayak misalnya tepuk tangan atau pintu tertutup gitu, gebrak gitu, itu bisa juga dimanfaatkan sebagai identitas produk, tapi kan tentunya tidak bisa dinotasikan kan. Nah, itu menggunakan sonogram. Jadi memang untuk merek-merek non tradisional yang kita rasa kita tidak mampu untuk melakukan pemeriksaan, kita belum dulu untuk menerima itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya. Tidak menutup kemungkinan gitu. Bahkan di Jepang sendiri mereka menerima permohonan pemeriksa merek dengan berlatar belakang seni musik loh. Seni musik. Karena kadang gini, kan kita kadang percaya aja kan notasi itu, oh ya ini sama lah, toh nanti ujung-ujungnya kita dengerin juga dari MP3-nya. Tapi mereka enggak, dari representasi grafisnya aja mereka bisa oh ini enggak nih, ini enggak la ini misalnya, ini enggak sol ini. Itu mereka bisa sudah sampai sedetail itu, sudah sampai sedetail itu. Dan kalau dari dialog-dialog yang kita lakukan dengan negara luar, terutama terkait dengan merek suara gitu, apakah mereka memiliki sistem yang bisa mensupport mereka untuk bisa, saya mau cari nih misalnya ada nggak sih suara-suara yang sama gitu, memiliki persamaan dengan itu by system, mereka juga nggak ada. Itu nggak ada. Jadi kalau di Indonesia mungkin di bawah 50 lah merek-merek untuk merek suara. Tetapi kalau untuk merek bentuk 3 dimensi itu mungkin ada di atas 100 gitu. Tapi artinya di luaran pun untuk merek non tradisional yang dianggap sangat rumit sekali untuk dilakukan pemeriksaan itu tidak banyak. Tadi merek aroma ada. Salah satunya adalah bola tenis. Bola tenis tapi dia dengan aroma rumput dipotong. Saya lupa mereknya apa gitu. Cuma itu menjadi khas. Nah, mungkin saya saya kemarin kepikiran, tahu nggak sepatu Kawai apa Wakai? Wakai. Itu kan pasti ada harum-harum tertentu. Betul. Kan. Nah, kalau kita masuk ke mall gitu ya. Ke store-nya gitu ya. Belum ke store-nya nih. Oh, ke mall-nya. Ke mall, terus kita baru naik ke lantai 2. Di situ ada Wakai gitu. Itu udah kecium gitu. Betul. Wangi khususnya. Wangi khususnya, dan kita bisa mengidentifikasi gitu. Ini pasti ada Wakai nih di sini gitu. Itu mungkin juga merupakan salah satu unsur yang bisa dijadikan pembeda, karena kita udah langsung mengasosiasikan itu dengan merek tertentu gitu. Akan semakin kompleks kalau nantinya akhirnya diadopsi semua. Wah, Bea Cukai juga harus siap-siap ya. Oh iya. Betul. Penciuman kita juga harus lebih tajam ya. Syukurnya ada K9 ya. Nah, itu juga salah satu kesulitan gitu, karena untuk aroma merek itu kan harusnya sustain ya. Jadi kalau misalnya suatu waktu misalnya rasanya jahe, dia jangan kemudian nanti berubah menjadi jeruk gitu. Itu yang agak susah untuk kita mempertahankan gitu. Kan ini perlindungan 10 tahun kan. Ketika dia masuk misalnya aromanya aroma jahe gitu, terus kemudian dia mendagangkan itu, lama-lama wanginya jadi berubah gitu. Kan jadi nggak terlindungi juga kan harusnya. Jadi makanya terus kemudian kita juga ini kayaknya nanti dulu gitu loh untuk merek non tradisional yang itu mungkin kita akan pikirkan belakangan gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan. Baik. Ini kita tidak terasa sudah berada di sesi terakhir, tapi satu pertanyaan terakhir nih Bu dari Instagram juga, dari IG. Apakah etiket merek yang didaftarkan itu merupakan satu kesatuan perlindungannya? Bagaimana apabila terdapat penggunaan oleh merek lain yang logonya saja, tapi penamaannya tidak gitu? Apakah itu merupakan pelanggaran? Jadi gini, merek itu bisa jadi terdiri dari kombinasi unsur-unsur ya. Ada kata, ada logo. Misalnya kita punya logonya itu distintif. Distintif itu memiliki daya pembeda yang tinggi. Terus unsur katanya juga distintif, memiliki daya pembeda tinggi. Contoh misalnya apa ya? Kanal BC gitu. Kanal BC-nya itu distintif gitu kan, karena kita karena itu tidak terkait dengan barang gitu kan. Terus kemudian juga bisa berfungsi sebagai identitas. Terus kemudian ada logo radionya di situ, tapi radionya yang animasi ya, animasi gitu. Terus kemudian ada pihak lain yang menggunakan salah satu di antara unsur-unsur itu, baik logonya doang atau katanya atau tulisannya doang. Selama masing-masing unsur ini sifatnya distintif dan digunakan oleh pihak lain, itu berpotensi melanggar. Berpotensi melanggar karena keseluruhannya itu dilindungi. Dan dia dimiliki secara monopoli oleh pihak yang terdaftar. Kecuali misalnya dia menggunakan unsur kata yang sifatnya deskriptif, ya misalnya roti manis, tapi kemudian dia menggunakan logo
ada logonya itu distinktif. Terus kemudian pihak lain menggunakan kata-kata yang sama, roti manis, tetapi juga dengan logo yang berbeda. Ya. Kalau jenis barangnya sama-sama untuk roti, artinya kan roti manis ini bukan sebagai pembeda, tetapi untuk keterangan dari barang yang mau dia jual gitu kan. Artinya itu tidak ada masalah gitu loh, karena sebetulnya ada unsur lain yang bisa membedakan di antara keduanya. Gitu. Oke, bisa baik, dipahami kira-kira ya. Menjawab ya tadi Mas atau Mbak Dov AFD. Nah, nggak terasa nih Wok ya, kita udah sampai di sesi terakhir. Mungkin sebagai penutup nih kita berikan kesempatan Ibu untuk memberikan closing statement kepada sahabat BC yang mendengarkan dan menyimak melalui live Instagram. Oke, closing statementnya untuk sahabat BC, karya intelektual itu kan merupakan wujud dari kreativitas, inovasi, rasa, karsa yang kita miliki ya, yang pastinya memiliki nilai moral, tetapi dimungkinkan juga memiliki nilai ekonomi gitu. Betul. Jadi sangat penting sekali bagi para pemilik hak untuk mengupayakan pelindungannya. Pertama, itu akan berdampak positif bagi si pemilik hak sendiri. Kemudian itu juga bisa berdampak positif kepada masyarakat gitu. Artinya masyarakat bisa tercegahkan dalam membeli produk-produk palsu. Dan hargailah hak orang lain gitu ya. Kita sekarang berupaya untuk meningkatkan pengetahuan kita terhadap KI agar jangan sampai dari ketidakpengetahuan kita secara tidak sengaja kita melanggar hak orang lain. Kalau kita tidak mau dicubit, jangan mencubit. Jangan mencoba untuk mencubit gitu ya. Jadi untuk sahabat BC tetap semangat. Kita berupaya untuk melakukan usaha secara jujur. Yang penting semangat. Kira-kira gitu closingnya. Oke, daging sekali ya. Insight dari Bu Irni, apa yang kamu dapat pelajari hari ini, Hermoko? Luar biasa. Kalau misalkan saya sebenarnya menangkap terkait dengan sepenting itu ternyata kita untuk mendaftarkan kekayaan intelektual ataupun inovasi atau karya yang kita miliki. Kalau saya menangkapnya, kalau tidak ingin dicubit jangan mencubit, Bu ya. Iya. Nggak, jadi sahabat BC mungkin yang punya merek atau usaha gitu ya, mungkin sebaiknya dipertimbangkan untuk mendaftarkan karyanya gitu. Takutnya karena sifatnya tadi first to file, Bu ya. Dulu-duluan. Takutnya ketika mendaftarkan sudah keduluan sama orang. Gitu. Oke, sahabat BC, kalau gitu terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya, dan juga terima kasih untuk yang sudah bertanya ya. Betul, terima kasih juga untuk Bu Irni atas kesempatan berbagi bersama sahabat BC. Jangan kapok untuk main-main lagi ke kanal BC Radio, Ibu. Mungkin kita akan talk show selanjutnya, Bu ya. Boleh. Mungkin nggak di sini tapi di kantor Bu Irni. Boleh. Mungkin di lapangan, di TKP di borderline. Boleh. Wah, bisa Bu ya. Bisa kan. Oke. Kalau gitu selamat melanjutkan aktivitas Bu Irni, selamat bertugas kembali. Mungkin kita berikan salam kepada teman-teman tim DJKI. Yang bertugas saya Tegar Nawawi. Dan saya Hermoko. Dan juga narasumber kita Bu Irni Melayusnita, pemeriksa merek ahli utama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kami bertiga signing out. Bye-bye. Bye-bye.